Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dapat dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, kita akan belajar lagi bersama untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, materi kita kali ini adalah tentang klasifikasi benda. Nah, anak-anakku, untuk mengetahui apa itu klasifikasi benda lebih jauh lagi, marilah kita simak pokok bahasan berikut ini. Klasifikasi benda. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik materi. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Anak-anak, lihatlah gambar berikut ini. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nah, sebutkan makhluk hidup yang terdapat pada gambar. Kemudian kelompokkan nama-nama makhluk hidup tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Manusia bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan bernapas menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah memerlukan makanan dan minuman. Manusia dan hewan serta tumbuhan memerlukan makanan dan minuman sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian, ciri yang selanjutnya adalah bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikanlah gambar di bawah ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sejak kita kecil sampai kita dewasa. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk dan ukuran yang semula. Misalnya, tinggi tubuh yang berubah dari kecil sampai dewasa. Berkembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi alat tubuh. Misalnya pada tumbuhan, kecambah akan berkembang menjadi daun, buah, akar sejati yang tampak. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup perlu berkembang biak agar memiliki keturunan dan jenisnya tidak punah. Yang selanjutnya adalah adaptasi. Setiap makhluk hidup harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bertahan hidup. Contohnya, tumbuhan yang hidup di air biasanya memiliki daun yang lebar dan tipis untuk memperbesar penguapan. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Contohnya, pada tumbuhan putri malu, apabila disentuh daunnya akan menutup atau menguncup. Begitu juga manusia apabila terkena sinar matahari maka matanya akan berkedip. Selanjutnya adalah pengelompokan benda berdasarkan persamaan sifat. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Kelompokkanlah benda-benda di samping berdasarkan bahan penyusunnya. Kemudian, langkah-langkah yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengamati karakteristik benda tersebut. Yang kedua, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Kemudian, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang.
Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat. Contohnya beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Cair contohnya adalah air, minyak goreng, dan bensin. Sedangkan gas contohnya adalah udara, asap, dan uap air. Ciri-ciri benda padat, cair, dan gas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Partikel benda gas memiliki jarak yang renggang sehingga benda gas mudah berubah bentuk. Sedangkan partikel pada zat cair jaraknya berdekatan, memiliki ikatan yang agak lemah. Dengan demikian, benda cair mudah berubah bentuk. Partikel-partikel pada benda padat jaraknya sangat berdekatan sehingga memiliki ikatan yang kuat. Dengan demikian, benda padat sulit untuk berubah bentuk. Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana perbedaan partikel pada benda padat, cair, dan benda gas. Nah, klasifikasi materi yang selanjutnya yaitu pengelompokan materi berdasarkan komposisinya. Materi yang terdapat di alam dapat dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari heterogen dan homogen. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi yang sejenis. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contoh unsur adalah O2 atau oksigen, H2 atau hidrogen. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan secara kimia menjadi 2 zat atau lebih. Contoh senyawa adalah H2O yaitu hidrogen dioksida atau air. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu logam dan non-logam. Perhatikanlah perbedaan antara logam dan non-logam. Logam contohnya adalah besi dan emas, sedangkan non-logam contohnya adalah belerang dan karbon. Campuran adalah materi yang terdiri dari 2 zat lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran 2 zat atau lebih di mana zat penyusunnya tidak sama sehingga masih bisa dibedakan zat penyusunnya. Nah, sekarang kalian cari contoh lain dari larutan homogen dan heterogen. Alhamdulillah anak-anakku, kita sudah menyaksikan semua tentang pokok bahasan kita pada kali ini. Bu Eri berharap kalian sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup, terus klasifikasi benda berdasarkan wujudnya, dan klasifikasi benda berdasarkan sifat zat penyusun. Apabila ada yang ingin anak-anak tanyakan, anak-anak boleh menanyakan langsung di grup WA atau di Google Classroom kita. Demikian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.